Baiklah, kami dari kelompok 7 akan memulaikan presentasi rencana strategis perusahaan Bakso Solo. Dengan anggota kelompok 7 ada Vivi Rahmadia Paransi, Fani Rifani Sareong, Jessica Sentinungol, dan Jessica Novella Sumilat. Sejarah tentang Bakso Solo. Bakso 99 Solo merupakan usaha turun-temurun dari Bakso Wonogiri karena banyak anak cucu yang menetap dan membuka usaha bakso di kota Solo dan sekitarnya, terutama daerah perkotaan yang letaknya begitu strategis di pinggir jalan raya. Bakso 99 Solo berdiri sejak 22 Februari 2008 yang lalu. Berawal dari hobi makan bakso, terutama pada Bakso 99 Solo, yang mempunyai cita rasa khas sendiri yang dikenal masyarakat Jawa pada umumnya. Akhirnya timbul keinginan untuk mengemas makanan yang sering dijumpai para pedagang kaki lima ataupun pedagang keliling ini ke dalam sebuah bentuk resto bakso yang akhirnya diberi nama restoran Bakso 99 Solo. Dengan adanya Bakso Solo yang berawal dari Sidoarjo tersebut, kemudian didirikan beberapa cabang seperti di Kalimantan, Jakarta, Bogor, Ujung Pandang, Sulawesi Utara, Surabaya, dan tempat tertentu lainnya yang diberi nama Bakso Solo, dengan ciri khas dari berbagai daerah tersebut. Selanjutnya, aktivitas produksi. Dalam penyajian bakso Solo, bakso umumnya disajikan panas-panas dengan kuah kaldu sapi bening, dicampur mie, bihun, toge, tahu, terkadang telur dan ditaburi bawang goreng dan seledri. Bakso sangat populer dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia, dari gerobak pedagang kaki lima hingga restoran besar. Berbagai jenis bakso sekarang banyak ditawarkan dalam bentuk makanan beku yang dijual di pasar swalayan ataupun mal. Selanjutnya, aktivitas pemasaran. Dengan lokasi yang strategis tentunya dapat meningkatkan pelayanan mutu dengan harga terjangkau di pasaran. Baik kalangan pelajar, remaja, dewasa, maupun orang tua, tentunya berharap usaha Bakso Solo berkembang menjadi lebih besar dan lebih dikenal masyarakat. Bakso Solo telah mendirikan beberapa cabang agar di setiap daerah tempat tinggal tidak lagi susah mencari kendaraan atau mengeluh jauh jika ingin membeli bakso Solo. Selanjutnya, aktivitas keuangan. Dalam perharinya, bakso Solo tidak menentu untuk pendapatan, tetapi di sini harga dari tiap-tiap bakso Solo itu berkisar 31.000 sampai dengan 50.000. Dan untuk harga yang diberikan itu tergantung dari varian rasa atau butir bakso yang diinginkan konsumen. Biasanya sehari dapat terjual sampai dengan 60 mangkok bakso. Ada aktivitas personalia. Dalam usaha bakso Solo ini, memilih karyawan sebanyak 5 orang. 1 orang di kasir, 3 lainnya adalah pelayan, dan 1 lagi yang membuat bakso jika ada yang memesan, atau koki. Di Bakso Solo ini sendiri menjalin hubungan yang baik dan saling mengerti antara satu dengan yang lain. Toleransi beragama pun kuat karena di masa puasa ini ada beberapa teman yang jarang masuk dan manajer atau owner pun memberikan itu. Masalah kesehatan serta kebersihan bakso Solo bisa dipastikan karena diolah di alat yang bagus dan bersih. Kelima, aktivitas persaingan. Setiap usaha pasti ada persaingannya. Jadi dalam usaha bakso Solo ini, para owner beserta dengan karyawannya terus mengembangkan intensitas rasa dari bakso Solo. Membangun kerjasama tinggi agar berbeda dengan bakso lainnya. Contoh bakso lainnya yang diminati adalah bakso Surabaya. Jadi bakso Solo ini memangkaskan rasa daging serta menambah irisan daging di setiap mangkoknya. Keenam, ada aktivitas ekonomi. Bakso Solo termasuk dalam usaha yang diminati ekonomi menengah ke atas, para pekerja dan juga mahasiswa serta siswa sehingga menambah pendapatan di usaha tersebut. Usaha ini juga tetap dalam pendirian bahwa harga di setiap mangkok itu karena ada request dari pelanggan. Selanjutnya ada visi dan misi dari Bakso Solo, yaitu mengembangkan bisnis kuliner dengan mengemas makanan bakso khas daerah Solo menjadi makanan yang dapat diterima di semua lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau serta standar mutu dan kualitas yang terjamin. Arah dan tujuan membuka lapangan kerja, pelestarian serta pengembangan makanan khas daerah menjadikan sumber penghasilan yang memadai. Selanjutnya ada analisis SWOT dalam Bakso Solo, yaitu ada yang pertama faktor internal strength. Yang pertama, harga sangat terjangkau, tempat yang strategis sehingga sangat mudah diakses. Ketiga, adanya fasilitas wifi. Keempat, bebas dari bahan berbahaya seperti pengawet, MSG, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada weakness.
Yang pertama, banyak sekali pesaing di luar sana. Kedua, masih kurang inovasi dalam penyajian bakso. Ketiga, masih kekurangan modal untuk mengembangkan usaha. Keempat, tempat parkir masih memakan jalan. Selanjutnya ada faktor eksternal yang terdiri dari opportunities. Yang pertama, masyarakat sangat senang dengan makanan berkuah. Kedua, daya inovatif dan kreatif usaha ini memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. Yang ketiga, anak muda yang sangat suka dengan tempat yang mempunyai akses wifi. Keempat, belum banyak tempat makan sederhana dan tersedia wifi. Selanjutnya ada threats. Harga bahan baku terus meningkat sehingga memaksa harga bakso juga meningkat. Kedua, masih sering terjadi gangguan pada koneksi wifi. Ketiga, banyak pesaing yang menarik konsep yang telah diterapkan. Dan yang terakhir yaitu persaingan dalam inovasi dan kreasi bakso. Saya Fani Rifani Sareong akan melanjutkan. Kemudian di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama yaitu dilakukan fusion food pada bakso. Fusion food adalah metode menggabungkan beberapa elemen atau tipe makanan yang sedang marak dilakukan. Biasanya ini dikombinasikan agar pelanggan penasaran. Kita juga bisa mencoba dengan menggabungkan bakso dengan elemen yang tidak biasa, seperti isian keju mozzarella atau daging kelapa muda sebagai topping. Kepekaan dan kecermatan kita mengenai kondisi pasar. Yang kedua yaitu buat bentuk bakso yang unik. Kita bisa berkreasi dalam bentuk bakso selain bulat, juga bisa kita bentuk dalam bentuk seperti kotak, gepeng ataupun segitiga. Bisa juga membentuk bakso besar menjadi mangkok untuk menyajikan bakso kecil sebagai pelengkap lainnya. Yang ketiga itu nama bakso yang menarik, di mana membuat nama-nama unik untuk sajian bakso sesuai dengan kombinasi bahan ataupun bentuknya atau tempat penjualannya. Misalnya dengan nama bakso Solo Samrat ataupun bakso Solo Bahu, karena daerah usahanya dimulai dari Jalan Samrat, dan nama unik ini juga bisa menjadi ciri khas yang dapat membedakan bakso dan bakso lainnya. Yang keempat yaitu dapat dilakukan pembuatan suatu usaha bakso Solo yang diperkenalkan melalui sosial media seperti Instagram. Yang berikutnya itu ada strategi ekonomi. Dengan lokasi yang strategi, tentunya dapat meningkatkan pelayanan, mutu dengan harga terjangkau di pasaran untuk kalangan ekonomi menengah ke atas, juga bagi kalangan pelajar, remaja, orang dewasa, dan orang tua. Dalam perjalanannya, kita sadar dalam manajemen bisnis makanan itu tidaklah mudah, namun kita harus konsekuen dalam penetapan harga dan optimis untuk mencapai target, baik dalam penanganan operasional maupun langkah ke depan yang tepat sasaran dan terorganisasi. Yang berikutnya itu ada strategi persaingan. Persaingan yang agak ketat berada di Kota Manado karena tidak hanya satu penjual bakso. Jadi kita harus memperhatikan hal tersebut agar bakso Solo tetap diminati masyarakat di tengah banyaknya usaha bakso di sekeliling tempat usaha. Yang pertama yaitu pemilihan bahan yang berkualitas serta quality control yang ketat untuk memperoleh bahan yang terbaik. Kedua yaitu pengendalian mutu serta impor bumbu atau rempah asli dari kota Solo serta pencampuran bahan bumbu relatif stabil dan tepat dengan quality control yang ketat serta higienis guna mempertahankan rasa. Yang ketiga yaitu menggunakan penyajian gaya modern, cepat saji, bersih, serta higienis serta boleh disediakan dalam bentuk prasmanan. Berikutnya yaitu strategi personalia, ada 7 yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu sistem manajemen mandiri dengan cash flow yang sangat ketat. Yang kedua yaitu perekrutan karyawan yang selektif dengan prioritas sumber daya manusia yang jujur, proaktif, ulet, dan produktif sehingga mampu melampaui training. Yang ketiga yaitu penggunaan modal dari hasil keuntungan untuk melebarkan sayap dengan hunting lokasi perspektif guna membuka cabang yang baru. Yang keempat yaitu strategi pemasaran yang tepat sasaran dan proaktif untuk dapat mengenal pada konsumen.
Yang kelima yaitu langkah ke depan yang jelas yang dapat berkembang dan mampu bersaing di pasaran dan dikenal oleh masyarakat banyak. Yang keenam mengarah pada penjualan franchise, dan yang terakhir yaitu pengembangan pada bidang catering sebagai penunjang promo pada bakso Solo. Baiklah, saya akan melanjutkan pada bagian aktivitas keuangan. Uraian: daging giling 650.000, mie kuning tambah mie putih 140.000, sayur-sayuran 225.000, tepung 100.000, bumbu-bumbu 320.000, kecap saus 100.000, isi ulang gas 200.000, listrik 30.000. Jadi untuk total pada uraian bahan baku itu 1.765.000. Untuk harga baksonya sendiri mulai dari bakso biasa itu 31.000 hingga yang paling mahal itu 51.000. Ada berbagai macam pilihan seperti bakso tenis dijual dengan harga 32.000 dan lainnya seperti bakso biasa rusuk itu 50.000. Semua harga ditentukan dengan bahan makanan atau topping yang digunakan. Dan biasanya yang paling laris adalah bakso Solo biasa. Selanjutnya perhitungan HPP persatuan. HPP total harian bahagi jumlah porsi per mangkuk sama dengan 1.765.000 bahagi 60. Jadi totalnya 29.416. Dari data di atas maka dapat diketahui bahwa HPP persatuan adalah 29.416. Selanjutnya perhitungan harga jual persatuan. HPP persatuan tambah laba yang dikehendaki dibahagi dengan yang diinginkan sama dengan 29.416 tambah 2.584. Jadi untuk totalnya 32.000. Jadi harga per mangkok bakso adalah 32.000. Total keuntungan jika 60 mangkok porsi terjual per hari sama dengan 2.584 dikali 60 sama dengan 155.040. Per satu bulan 155.040 dikali 30 hari sama dengan 4.650. Per satu bulan 155.040 dikali 30 hari sama dengan 4.651.200. Analisis SWOT usaha bakso Solo. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strategis kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman dalam sebuah proyek tertentu atau spekulasi bisnis. Keempat faktor inilah yang merupakan faktor utama dari analisis ini dan membentuk akronomi yang selama ini kita kenal, yaitu analisis SWOT. Strategis, weakness, opportunities, dan threats, yang kemudian dikategorikan menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu strength, merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif pada saat ini ataupun pada masa yang akan datang. Weakness merupakan situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan pengaruh negatif pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Selanjutnya itu faktor eksternal, opportunities, merupakan situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan di luar perusahaan atau organisasi yang bisa memberikan peluang untuk perkembangan di kemudian hari. Threats merupakan ancaman-ancaman apa saja yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi yang bisa menghambat laju perkembangan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Matriks SWOT dikembangkan oleh Whelan dan Hanger, kolom vertikal baris external factor analysis summary atau EVAS, dan baris horizontal berisi internal factor analysis summary atau IFAS. Pada sel Threats Opportunities atau SO diprogramkan strategi pemanfaatan peluang perkembangan dengan menggunakan kekuatan yang ada. Pada Well Weakness Opportunities atau WO diprogramkan strategi pemanfaatan peluang perkembangan dengan mengatasi kelemahan internal. Pada sel strategi Threats atau ST disusun strategi pemanfaatan kekuatan untuk menghindari ancaman.
Pada sell weakness atau threats atau WT, dibangun strategi memperkecil kelemahan dan pada saat yang sama menghindari ancaman eksternal. Matriks External Factor Analysis Summary atau EVAS. Pada external factor, opportunities atau peluang, pada nomor 1 masyarakat sangat senang dengan makanan berkuah. Di sini kami beri bobot 0,1 untuk rating 3 untuk skor 0,3. Kedua, dengan daya inovatif dan kreativitas usaha ini memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. Bobot 0,15 dengan rating 4, skor 0,6. 3. Anak muda yang sangat suka dengan tempat yang mempunyai akses wifi dengan bobot 0,1, rating 2, skor 0,2. Yang keempat, belum banyak tempat makan sederhana dan tersedia wifi. Bobot 0,05, rating 2, skor 0,1. Total skor opportunities yaitu untuk bobot 0,4 dan untuk skor 1,2. Threats atau ancaman. Yang pertama, harga bahan baku terus meningkat sehingga memaksa harga bakso juga meningkat. Untuk bobot kami beri 0,2 sedangkan rating 4 dan skor 0,8. Kedua, masih sering menjadi pengguna pada koneksi wifi. Untuk bobot kami beri 0,1, rating 2, skor 0,2. Ketiga, banyak pesaing yang meniru konsep yang telah diterapkan. Untuk bobot kami beri 0,15, rating 2 dan skor 0,3. Keempat, persaingan dalam inovasi dan kreativitas bakso. Untuk bobot 0,15, rating 3 dan skor 0,45. Total skor threats yaitu untuk bobot 0,6, skor 2,95. Jadi total untuk bobot 1 dan skor 2,95. Matriks Internal Factor Analysis Summary atau IFAS. Pada internal factor atau straight kekuatan, yang pertama harga sangat terjangkau, bobot 0,2, rating 4 untuk skor 0,8. Kedua, tempat yang strategis sehingga sangat mudah diakses, bobot 0,1, rating 3, skor 0,3. Ketiga, adanya fasilitas wifi, bobot 0,15, rating 2, skor 0,3. 4. Bebas dari bahan berbahaya seperti pengawet, MSG dan lain-lain, bobot 0,15, rating 4, skor 0,6. Total skor straight adalah untuk bobot 0,6 untuk skor 2. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, banyak sekali pesaing di luar sana. Untuk bobot 0,1, rating 3, skor 0,3. Kedua, masih kurangnya inovasi dalam penyajian bakso. Bobot 0,15, rating 3, skor 0,45. Ketiga, masih kekurangannya modal untuk mengembangkan usaha. Untuk bobot 0,1, rating 4, skor 0,4. Keempat, tempat parkir masih memakan jalan. Bobot 0,5, rating 2, skor 1. Jadi untuk total skor weakness, untuk bobot 0,4, skor 2,15. Jadi untuk subtotal internal factor, bobot 1 dan skor 4,15. Matriks SWOT usaha bakso Solo. Untuk threats, 1. Harga bahan baku terus meningkat sehingga pemasangan harga bakso juga meningkat. 2. Masih sering terjadi penggunaan pada koneksi wifi. 3. Banyak pesaing yang meniru konsep yang telah ditetapkan. 4. Persaingan dalam inovasi dan kreasi bakso. Untuk strategi ST, memasang dan merawat wifi dengan baik sehingga membuat pelanggan nyaman. Kedua, mempertahankan konsep yang inovatif.
Untuk strategi WT, yang pertama merawat wifi dan menyiapkan teknis yang siap dihubungi 24 jam. 2. Berusaha mempertahankan harga. Ketiga, terus memunculkan inovatif agar berbeda dengan pesaing. Jadi untuk kesimpulannya, yang pertama faktor internal yaitu tujuan pemasaran mempertahankan kualitas produk serta strategi pemasaran yaitu produk yang dihasilkan merupakan barang konsumsi dari harga bervariasi. Pendistribusian menggunakan jalur langsung serta promosi dilakukan secara personal selling. 2. Faktor eksternal meliputi harga yang ditetapkan dalam menentukan harga jual suatu produk dan mempertimbangkan besarnya permintaan konsumen terhadap produksinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.